128. Bujurlah. Halaman 128. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz fi kitabih Tazkiratul Hadramiyah radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Berkata Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitabnya At-Tazkiratul Hadramiyah sampai daripada perkataannya wa yambagi an tuwadhibal mar'atu ala qiraati ayatil kursi. Masih membahas tentang wiritan yang dibaca setelah sholat ya Allah. Panjang lebar sidin bakisah ya Allah. Nah, kemarin kita dianjurkan membaca apa ya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang pertama dulu astagfirullah ya kah? Kemudian Allah mantas salam, urutan di sini nih ya Allah. Allah mantas salam, meminka salam sampai habis. Kemudian membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Kemudian apabila setelah sholat subuh dan sholat asar ditambah wiritannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu disebutkan siapa orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah sholat subuh dan sholat asar dan sholat maghrib. Nah, 3 subuh, asar, maghrib dibacanya itu 10 kali. Maka diberikan pahala seolah-olah memerdekakan 10 budak daripada anak Ismail. Nah, dari keturunan Ismail lah. Nah, kemudian juga banyak selain itu ya Allah. Kemudian dia juga mendapatkan pahala 10 kebaikan, dihapus 10 kejahatan, kemudian diangkat 10 derajat. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala di hari itu dijagakan daripada sesuatu yang tidak baik, dijagakan daripada syaitan. Nah, kemudian membaca astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Nah, kemudian wayan bagi antuwadhibal mar'ah ala qiraati ayatil kursi. Nah, dianjurkan juga kita membaca ayat kursi. Ya kah? Nah, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis. Jangan sampai tertinggal membaca ayat kursi setelah salat itu. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz beliau selalu menganjurkan itu setelah selesai salat jangan sampai ketinggalan membaca ayat. Nah, itu disebutkan dalam riwayat lah, siapa orang yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat tidak ada penghalang darinya dan surga terkecuali kematian. Artinya bilanya orang nih memuwadhambahkan, merutinitaskan, ma'amalakan imbah sembahyang di penyanyi ayat kursi yang menjadi penghalang antara dirinya dan surga itu cuma kematian aja. Artinya bilanya mati surga. Mudahan masuk surga seberatan. Nah, salah satu cara kita masuk surga, nah jangan tertinggal membaca ayat kursi itu. Nah, kita baca aja kalau lah pian lah. Kita baca jangan tertinggal pian. Sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu jangan tertinggal ayat kursi tak. Nah, jangan tertinggal tak. Bila tertinggal kadapang berdosa nih cuma rugi. Iya kada nih? Berdosa lah. Kada berdosa kalau. Kada berdosa lah. Tak berdosa kah mun tertinggal membaca ayat kursi? Kada berdosa, cuma rugi Iya kah? Orang dapat pahala ketika membacanya, seorang kada dapat pahala. Nah, jadi jangan sampai tertinggal. Ya tadi ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca ayatul kursi setelah selesai atau setelah habis salat, maka tidak ada penghalang darinya dan surga kecuali kematian. Mati ya. Bilanya mati bisa sudah surga. Wah. Nyaman banget lah. Nah, itu juga yang diunting. Pen hadir majlis segan apa? Supaya masuk surga. Pen sembahyang, pen ngaji,
pian berpuasa, pian beramal, beribadah. Itu Bang yang diunting. Supaya nyaman karena jadi akhirat. Nyaman di akhirat ya masuk dalam surga. Nah, salah satu amalan ibadah supaya masuk ke dalam surga, ya ini Bang, baca ayat kursi. Nah, ya jar Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ayat kursi itu jangan ditinggalkan di 3 tempat. Yang pertama setelah sholat, jangan ketinggalan. Yang kedua ketika keluar rumah atau masuk rumah. Keluar baca, masuk pun baca juga. Nah, kayak pian teh tulak ke sini baca ayat kursi. Ada yang membaca? Ini baca lah nih. Kada mulai rumah ke sini. Meninggalkan rumah. Nah, kita baca nih karena anak masuk rumah baca. Imbas sembahyang. Yang kedua ketika keluar dan masuk rumah nih itu disebutkan oleh ulama, siapa orang yang membaca ayat kursi ketika masuk dan keluar rumah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan di dalam rumah itu. Nyaman, tentram, bahagia. Jadi kalau hendak menurunkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan di dalam rumah, sebelum masuk rumah atau ketika keluar rumah baca ayat kursi. Nah, babila guru aja membacanya aja. Membacanya itu baca yang sumatang baca ayat kursi itu. Ketika menyunduk rumah tuh baca ayat kursi. Amalakan ya kalau nah anak masuk rumah baca aja nak. Mamalakan jangan kena-kena mamalakan tuh mungkin saat pancap. Ada tak amalakan lagi. Kainai kok amalakan jar. Ini ja imbah apa? Imbah nih nah, tuntung langsung boleh ke rumah ya kah? Ketika masuk ke rumah baca ayat kursi. Nah, seperti itu. Kenapa nih? Supaya malaikat rahmat ada di dalam rumah kita. Bujur tak? Pokoknya tenang, tentram. Orang Jawa itu adem, anyem. Ayam kah? Anyem. Ayam. Oh lain. Oh ayam. Lain anyem lah. Adem, ayem. Ayam itu apa? Adem itu dingin lah. Ayam itu apa? Oh enak, tenang, adem, ayam. Oh ya. Apalagi bahasnya lagi, adem, ayam, apalagi? Itu ya lagi lah. Oh, nah baca ayat kursi tak? Ya jar ini tuh menurunkan malaikat rahmat. Nah, nah baca ini nah bila boleh ke rumah baca sebelum masuk rumah tak baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dapat pahala. Lain juga Bang nilah orang jahil lon, orang alim tuh lain. Orang mengaji lon, orang kada mengaji itu lain juga. Mun orang kada mengaji mana tahu? Masuk hai sudah. Ya kah? Imbas sembahyang. Udah hai sudah. Yang kada mengaji nih. Tapi orang mengaji nah, tonton assalamualaikum warahmatullah dibacanya wirid. Ayat kursi kada ketinggalan. Karena masuk rumah, awet kursi pulang nggak ada ketinggalan. Nyamannya orang mengaji dah. Nyaman, tenang, tentram, hidup. Nggak ada mengaji mana tahu. Kalau rumah mintu juga. Nah 2 ada. Yang ketiga, ayat kursi jangan ketinggalan ketika hendak goreng. Ya, hendak goreng. Jangan ketinggalan ayat kursi tak. Ya kah hendak goreng dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis ayat kursi. Kan apa hendak goreng tuh ya banyak. Hendak goreng tuh banyak bacaan nih. Ayat kursi. Amanar Rasul. Fatihah 4. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 34 sekira genap 100 nih. Nah, ya kah baudo. Kenapa jadi banyak mana hendak goreng tuh bacaan, sawat hilang ngantuk. Kenapa ya? Adakah yang tahu?
kita tuh hendak guring banyak-banyak bacaan apa ya? Kenapa? Salajur mati. Kada. Hah? Kenapa? Banyak kayak alasannya ya Allah lah, supaya kada diganggu. Ya kah? Supaya karena kan ketika kita apa aja orang itu guring itu kan kada merasa tuh. Sihir, santet yang kada baik itu datang ketika kita guring. Makanya kita minta perlindungan lawan Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan yang dibaca tah. Makanya ketika membaca Fatihah 4. Ya Allah, Fatihah 4. Nah, ditiup, kemudian diusapkan ke seluruh badan. Ya kan, ke seluruh badan diusapkan supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga membaca amanah Rasul. Ya kan? Nah, kemudian membaca ayat kursi tadi. Supaya dilindungi karena saat kita guring itu mana merasa. Ya kan? Supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita tatkala kita guring kada sadar dijaga oleh Allah, makanya bacaan Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kan banyak bacaan loh. Nah, supaya dijaga oleh Allah karena saat itu kita kada sadar. Ya kalau kada sadar, kada tahu kalau pina kebakaran kah, kamalingan kah atau sesuatu yang kada baik datang, supaya dilindungi oleh Allah, mintalan Allah taala ya dengan bacaan-bacaan sebelum guring tuh banyak bacaannya. Orang belajar tahu jadinya. Lawan bulanglah ketika guring itu kadang-kadang malaikat Azrail tuh datang bakal kajutan. Ya Allah, berapa banyak orang guring sekalinya salajur guringnya kada bebangun lagi. Nah, makanya dianjurkan untuk bacaan. Makanya ketika bangun guring itu bacaan apa ya? Alhamdulillah alladzi ahyana. Nah, artinya apa? Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Ya kah? Hidup setelah mati, kita tidak mati, kada lawas mati, ya kah? Kita guring itu mati sebujurnya. Buktinya kita kada merasa apa-apa. Ya kah? Kada sadar lagi ketika guring dah. Ya, itu mati sebujurnya. Kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah Allah taala, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lawan pulanglah selain membaca doa itu 3 yang mesti kita syukuri. Bukan 3, tambah sebutin lagi 4. 4 yang kita syukuri ini pengen bangun guring. Oh nyamannya Oh nyamannya bisa saja guring sokona. Jadi ketika kita bangun guring itu, setelah kita membaca alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, 4 yang kita syukuri. Apa itu? Yang pertama, bersyukur dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Syukur tuh. Nabi Musa pian hendak jadi umat Nabi Muhammad kada kawa. Ya kah? Fakhud ma ataituka wa kun minasyakirin. Jar Allah taala, kenapa ikam jadi minta dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, maka sudah aku jadikan rasul. Dakwah Nabi Musa kepingin jadi umat Nabi Muhammad kita, Bang. Kita sudah dijadikan umat Nabi Muhammad, perlu kita syukuri. Karena umat Nabi Muhammad ini istimewa, ummatun marhumatun warabun ghafur. Disayang, umat yang paling disayang oleh Allah. Nah, ini umat Nabi Muhammad, syukur 1. Yang kedua, dijadikan sebagai orang beriman. Syukur ya ada. Syukur, bangun goreng. Bacaan ada alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah aku dijadikan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah aku dijadikan sebagai orang beriman. Beriman ngarannya Allah, kita ini beriman. Artinya bukan orang yang jauh dari Allah, tapi beriman. Kemudian yang ketiga, ditutupi aib oleh Allah. Ditutupi aib. Kita ini banyak melakukan kesalahan. Ya lah, banyak salah tuh, banyak kesalahan yang kita lakukan. Tapi lah baiknya Allah ketika kita melakukan kesalahan tuh kada langsung Allah taala tuh sarek tuh kada. Iya kada? Dosa mata. Banyak dosa mata nih, tapi kada langsung Allah taala ikam tuh jar Allah taala nih memakai mata tuh aku yang menjame. Ikam melakukan dosa melihat yang haram-haram nih, aku picak kada jadi dipicakkan oleh Allah taala. Ditutupi aib tuh. Itu syukur tuh. Syukur. 3, yang keempat, bersyukur dibariakan rajaki. Bangun goreng, bangun kau bamincalak tuh rajaki dah. Kau bahinak rajaki.
Bukan rajaki bisi amas sekilo ada. Kalau udah dapat amas sekilo hanya ngarannya rajaki. Bilanya tabungan 700 triliun hanya rajaki. Kau behinak nih rajaki alahan pada kita. Amba coba bayangkan seandainya pian bisi amas sekilo, tapi setiap kali pian bernapas bayar pakai oksigen. Habis. Ya ada. Nah, nok kena habis tabung oksigen kesempatannya tah. Nokar pulang, kada gegampangan pian bayangkan. Pian hakon bisi amas sakilo kah, tapi bahinak kasana kamari pakai oksigen, atau sehat wal afiat kah tapi kada bisi amas sakilo. Sehat tapi amas sekilo lah. Pilihan yang bagus tak? Bejar juga. Cuma yang salah satunya tuh ya kalau sugih, sugih benar, ya kan? Kilo-kilo bisa amas. Tapi tadi oksigen hidup ketergantungan dengan oksigen. Nah, ya kan behinak oksigen. Bilanya habis oksigen mencari pulang ke salami. Biar nang kayak aja ya kada nyaman ya lah. Tapi kayak kita nih sehat walafiat. Nah, bangun goreng bersyukur. Alhamdulillah diberikan rezeki. Sehat nih loh. Nah, sehat rezeki ini sehat. Sehat tuh rezeki itu ganal banam sudah. Lah. Cuma kadang lah kita tuh menilai nikmat itu ganal tadahulu. Amonnya kada ganal lain nikmat. Nah, itu pang kita ya lah. Aduh, padahal jar Nabi Muhammad lah mengartikan tentang nikmat itu kau makan, ya kah? Kemudian aman, kau behinak, itu nikmat sudah. Behinak kau aman, bolang kita ini aman aja toh, kada ada perang, aman, sentosa, ya kah? Behinak kau awak sehat, itu nikmat sudah tuh. Cuma ngaran kita ini ngaran nikmat tuh menilai lebih terus ya Allah. Allah Rabbi. Ulun tadi membaca apa yuk? Ayat kursi imbas sembahyang. Ya Allah, bujur lah. Nah, wayan bagi antua dibal mar'atu ala qiraati ayat kursi. Sepantasnya bagi seseorang, bagi perempuan itu menjaga bacaan ayat kursi. Wa amanar rasul ila akhir surah, dan amanar rasul. Ya kah? Amanar rasul sampai akhir surat. Amanar rasul sampai habis. Wa syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu ulul ilmi bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallah hil Islam. Nah, baca juang itu. Ini bacaannya Bang lah, bacaannya. Nah. Ayat kursi, tahu aja keutamanya ayat kursi tadi lah. Nah, kemudian amanar rasul dibaca juga. Hanya syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Itu bacaannya. Wa taqra surat al-ikhlas wal muawwidhatain wal fatihah aqiba kulla shalah. Faqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhul jannah illa an yamut. Nah, ini bagus hadisnya. Kita baca. Lah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu apa ya? Qul Allahu ahad. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas Al-Muawwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq, walang qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq apa? Nah, ya kan muawwidhatain. Kemudian membaca Al-Fatihah. Nah, setiap selesai salat telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Nah, nih hadisnya. Nah, jadi setelah kita belajar nih, jangan lagi ditinggalkan ayat kursi itu. Lah, jangan ditinggalkan, baca terus tuh ayat kursi itu. Nah. Ayat kursi. Kemudian doaul kunut. Doa kunut, pulang membahas doa kunut. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Oh, ada ajar sini. Apa? Hah? Jamaah yang masbuk. Oke. Oh ya, paham. Posisinya sebagai makmum. Ya kalau boleh posisinya sebagai makmum. Kemudian kita tahu ya kalau apa ngarannya mengangkat takbir, mengangkat tangan. Itu disunnah lah hukumnya. Artinya mau kada mengangkat kada apa-apa. Sunnah ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Satu. Yang kedua ketika rukuk. Ya kah? Kemudian yang ketiga sami Allah ketika i'tidal lah. Tiga. Yang keempat ketika bangkit di rakaat kedua. Tahiyat awal, bujur. Nah, oke, kasusnya misalnya orang ini rokok. Orang ini masbuk. Bilanya masbuk di rakaat pertama, rakaat ketiga. Imam rakaat ketiga lah. Kada imam ini rakaat ketiga, berarti anggap sembahyang isya lah. Rakaat ketiga apa ngarannya? Berarti menambah serakaat aja lah. Ya kalau rakaat ketiga datang si makmum. Tek. Datang si makmum. Si imam ini rakaat ketiga sudah. Kemudian berarti mendapati satu rakaat aja ya kalau. Ya kalau satu rakaat berarti posisinya itu di rakaat pertama, berarti bangkitnya tuh ya kalau kada dianjurkannya nongko takbir, kecuali kasusnya kayak ini rakaat kedua pampian lah. Misalnya nih 2 rakaat masbuk, paham nih? Tepun kah? Misalnya di rakaat kedua masbuk misalnya, imam tahiyat, astahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibat, Allahu Akbar, bangkit imamnya kalau datang pian, lalu pian takbir juga, ya kalau itu kan masbuknya 2 rakaat aja. Nah, kemudian ketika pian imam salam, pian bangkit dianjurkan mengangkat kedua tangan, sunnah dianjurkan. Kenapa? Karena posisi makmum ini berada di rakaat kedua. Tapi kalau yang tadi itu kan posisi si makmum ini kan masih di rakaat pertama, masih 3 rakaat. Mengerti lah nih? Apa iya? Kadang mengerti kalau? Mengerti kada? Belum. Jadi gini. Kita apa ya Allah, kita hijakan dulu. Jadi disunahkan mengangkat tangan di dalam sholat nih. Allahu Akbar. Sunahkan mengangkat tangan di dalam sholat di 4 tempat atau 4 keadaan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, 1. Yang kedua ketika rukuk. Yang ketiga ketika i'tidal. Yang keempat ketika bangun di rakaat yang kedua. Sudah jelas? Ini kok idahnya nek? Kok idahnya? Kemudian pulang ujar sidin tadi misalnya kasusnya nih masbuk.
Nah, apakah dianjurkan juga mengangkat kedua tangan atau kada? Mengangkat. Apakah dianjurkan ketika imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmum ini kan berdiri. Apakah ini berdirinya itu mengangkat tangan lagi atau langsung kayak itu aja? Nah, jadi bilanya posisi makmum nih di rakaat kedua mengangkat tangan. Paham lah? Di rakaat kedua, misalnya di rakaat kedua, imamnya rakaatnya kedua di rakaat kedua posisi si makmum. Makanya tapi kalau rakaat pertama dan rakaat ketiga kan dianjurkan mengangkat tangan. Iya kada? Yang di karena kada dihitung tuh sembahyangnya, sembahyang imam kada masalah. Rakaat kita kan si imam ini kan apa ngarannya posisinya di rakaat ketiga loh, rakaat ketiga. Datang kita imam sudah 3 rakaat dah, datang kita sembahyang Allahu Akbar angkat tangan ya lah, takbir pertama angkat tangan. Kemudian ketika imam salam assalamualaikum warahmatullah, karena posisi pian saat itu rakaat pertama naik ke rakaat kedua, maka kada dianjurkan mengangkat tangan. Langsung aja. Kecuali posisi pian sebagai makmum di rakaat kedua. Napa Bu? Oh iki duweku iki. Oh. Paham pian lah? Nah kayak itu. Jadi ibaratnya bilanya rakaat kedua angkat posisi pian, angkat tangan. Tapi kalau rakaat pertama, kalau masbuk ke 3 rakaat tadi lo berarti rakaat pertama posisi pian. Nah, atau rakaat ketiga kada angkat tangan, jadi berdiri itu langsung aja. Jadi ya Allah, assalamualaikum warahmatullah, imam nih. Berdiri ya kita. Mangkat tangan seperti biasa. Pokoknya posisi pian bilanya di rakaat kedua mangkat tangan. Bilanya kada mangkat. Jadi kita 4 imam aja tetap hitungannya sama. Hitungannya sama aja juga. Ibaratnya hitungannya itu bilanya rakaat kedua mangkat tangan. Rakaat pertama, rakaat ketiga kada mangkat tangan. Sama aja hitungannya. Jadi posisi pian saat itu apa? Oh, aku nih posisiku di rakaat kedua berarti mangkat tangan. Oh, posisiku di rakaat pertama atau di rakaat ketiga berarti kada mangkat tangan. Rakaatnya rakaat di pian, jangan rakaat di imam. Imamnya sudah lain kisah lagi, sudah habis dah, selesai dah. Jadi piannya tuh di rakaat berapa andaknya? Amun pian andaknya di rakaat kedua, bangun deh. Ya kalau rakaat kedua nih posisi pian bangun nih, sisa 2 rakaat lagi. Amun ini berarti sembahyang yang 4 rakaat lah, berarti mengangkat tangan. Tapi kalau di rakaat pertama dan rakaat ketiga posisi pian nih, maka dianjurkan mengangkat tangan. Paham ya lo? Paham nih? Paham. Apalagi yuk? Nggih. Berarti posisi pian mangkat tangan? Mangkat tangan. Kalau itu posisinya di rakaat kedua, tapi kalau posisi di rakaat pertama atau ketiga kada mangkat tangan. Bujur. Intinya rakaat seorang, jadi imam tuh kada dihitung lagi karena bingung pian. Pokoknya bilanya rakaat kedua, posisi seorang nih di rakaat kedua bangun daripada tahiyat, mangkat tangan. Bilanya kada tahiyat berarti kada mangkat tangan. Kalau misalnya imam itu kan rakaat kedua tahiyat. Berarti kan waktu imam berdiri itu kita kan istirahat. Terus kita kan buat imam lagi. Pas imam rakaat ketiga kita rakaat 2 lah. Bangkit dari sujud itu kita angkat tangan tidak? Saat itu posisi pian bangun dari sujud itu
Angkat tangan. Angkat tangan. Rakaat kita. Oh, maksud sidin ini kayak ini. Paham mulun. Ini beda nih. Beda pembahasannya pulang. Tadi tuh ya, kalau sidin tadi pembahasannya sudah tuntung sembahyang. Kalau ini di dalam sembahyang, bujur. Jadi kayak ini. Ketika masbuk serakat di sidin. Nah, kemudian pulang story. Kemudian pulang ketika masbuk serakat, otomatis kita di rakaat pertama, imam di rakaat kedua, imam tahiyat. Kada mungkin kita menyalahi gawin imam. Imam mangkat takbir kalau ini rakaat kedua. Kita bang sebagai makmum umpati imam. Umpati karena kita bi imaman berjamaah. Kalau kasus sidin tadi sunnah belepas daripada imam. Nah, jadi pertanyaan sidin tadi, sidin yang setelah salam apakah dianjurkan mengangkat tangan? Lihat kalau di rakaat pian posisi pian di rakaat kedua berarti mengangkat tangan. Nyata dua kali karenanya umpat imam. Karena mau umpat imam. Imam tuh apa jadi gawi asal yang jangan yang salah umpat aja terus. Aman imam sembahyang juhur 5 rakaat jangan diumpat Nah jadi gawian imam umpat 3 lah. Imam misalnya tahiyat maka tangannya umpat 3. Nah umpat 3. Setelah kita terpisah dari imam, nah hanya memakai kaidah kita, hanya kita yang menyupir pulang. Kalau kita umpat imam kan imam yang menyupir. Jadi apa yang dianu imam itu juga imam berkunut umpat juga berkunut. Jangan aku kada berkunut ya aku masbuk serakat. Nah contoh kayak ini nah kasusnya pulang boy. Misal pian masbuk sembahyang subuh. Ya kah? Sedangkan kita tahu sembahyang apa namanya? Berkunut itu disunahkan di rakaat kedua lah. Pian masbuk serakat. Allahumma hdina fi man hadait. Imam tuh rakaat kedua. Pian saat itu posisi pian di rakaat pertama. Oke, pertanyaan. Pian umpat berkunut kah kada kah? Nah. Sama tuh ya kalau. Nah, sama. Imbah pian umpat berkunut. Ya kah? Imam salam pian menambah serakaat ya kalau. Imbah itu paling pian berkunut kada lagi. Berarti subuhnya buat 2 kali. Iya, paham. Nah, itu tuh. Sama tuh kasusnya. Apalagi sampai maghrib kah kita nak ini? Sudah gin lah. Sudah gin, ya. Karena pulang. Dan amin. Dan ini langsung komat kada apa-apa lah. Enggak kan tuh? Oh ya siap. Ini apalagi nih? Doa lagi lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.